Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sri Murtini SPI MSI, ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kebetulan beliau selaku ketua program studi ilmu kanan sekaligus sebagai penguji, dan semua mahasiswa ya yang sudah hadir bersama di ruangan ini dan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya. Ya, berkat izin dan pertolongannya kita bersama-sama bisa hadir, bisa berkumpul di ruangan ini guna mengikuti acara seminar proposal atas nama Anton Biasa, ya, dengan topik judul penelitian keanekaragaman makromobilitas sebagai indikator kualitas peralihan studi kasus di Sungai Gelini, Kabupaten Cendrawasih. Kemudian selawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, saya sebagai moderator membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu nanti pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua presentasi, ya, yang dilakukan atau dipresentasikan langsung oleh mahasiswa ujian seminar pada hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu sesi tanya jawab untuk peserta yang dilanjutkan oleh dewan penguji, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka kegiatan ujian seminar proposal pada hari ini Senin 29 Desember 2025. Mari kita bersama-sama buka dengan mengucapkan nafas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan presentasi, yang mana presentasinya akan dipresentasikan langsung oleh mahasiswa atas nama Anton Biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Membrina selaku moderator telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan PPT saya pada hari ini. Yang terhormat Ibu Ana Herina selaku pembimbing 1 atau yang mewakili, yang terhormat Mem Herlina SPD MPD selaku pembimbing 2, dan yang saya hormati Ibu Sri Murtini SPI MSI selaku penguji pada sampel kali ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas mana karena rahmat dan kurnia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan 1.1 ini untuk melaksanakan seminar proposal saya dengan judul Keanekaragaman Makromobilitas sebagai indikator kualitas air studi kasus di Sungai Gelini, Kabupaten Cendrawasih. Latar belakang, Sungai Gelini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat sekitar, seperti sebagai sumber air rumah tangga, irigasi pertanian, transportasi, serta berbagai aktivitas ekonomi. Namun meningkatnya aktivitas manusia seperti pemukiman, pertanian, dan pembuangan limbah domestik menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai. Parameter fisika dan kimia perairan seperti suhu, pH, oksigen larut atau DO, dan kandungan bahan organik mengalami perubahan akibat pencemaran. Dengan demikian diperlukan secara pemantauan kualitas air yang tidak hanya bergantung pada parameter fisika kimia saja. Parameter fisika kimia memang penting, tetapi hanya menunjukkan kondisi sesaat. Sebaliknya, indikator biologis dapat memberikan gambaran kondisi sungai dalam jangka waktu yang lebih panjang, karena organisme hidup merespon perubahan lingkungan secara terus-menerus.
Makrosebentos yang hidup menetap di dasar perairan dan peka terhadap perubahan kualitas air akan mengalami perubahan jumlah dan jenis ketika terjadi penjumlahan. Oleh karena itu, keberadaan dan komposisi makrosebentos dapat digunakan sebagai petunjuk alami atau bioindikator untuk mengetahui apakah suatu sungai dalam kondisi baik atau sudah mengalami gangguan kualitas air. Rumusan masalah 1. Bagaimana komposisi dan keanekaragaman makrosebentos yang terdapat di Sungai Kelingi, Kabupaten Musirawas. 2. Bagaimana kondisi kualitas air berdasarkan parameter fisika kimia pada Sungai Kelingi. 3. Bagaimana hubungan antara keanekaragaman makrosebentos dengan kondisi kualitas air di Sungai Kelingi. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Menginventarisasikan berbagai jenis makrosebentos yang ditemukan di Sungai Kelingi pada beberapa titik pengambilan sampel. 2. Mengidentifikasi makrosebentos di perairan di Sungai Kelingi, Kabupaten Musirawas. 3. Mengkaji karakteristik komunitas makrosebentos, mencakup tingkat keanekaragaman, jumlah individu, keseragaman, serta dominansi pada setiap titik penelitian. Hipotesis. Hanot, perubahan parameter kualitas air, suhu, pH, DO, kecepatan arus, dan bahan organik tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keanekaragaman pelimpahan struktur komunitas makrosebentos di Sungai Kelingi, Kabupaten Musirawas. H1. Perubahan parameter kualitas air, suhu, pH, DO, kecepatan arus, dan bahan organik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keanekaragaman pelimpahan dan struktur komunitas makrosebentos, sehingga makrosebentos dapat digunakan sebagai indikator kualitas air di Sungai Kelingi, Kabupaten Musirawas. Manfaat penelitian. 1. Memberikan informasi mengenai kondisi kualitas air Sungai Kelingi berdasarkan keanekaragaman makrosebentos. 2. Menjadi data bagi pengelola dan pemantau lingkungan di perairan Kabupaten Musirawas. 3. Mendukung penggunaan makrosebentos sebagai bioindikator untuk menilai perubahan kualitas perairan. Waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Sungai Kelingi yang terletak di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Data lapangan di rencana pengambilan data lapangan direncanakan berlangsung pada bulan Januari 2026. Selanjutnya, proses analisis dan identifikasi sampel akan dilakukan di Laboratorium Fakultas Ilmu Tanaman dan Hewani Universitas Bina Insan Lubuk Linggau yang beralamatkan di Jalan Haji Muhammad Soekarno, Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekman Gap. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekman Gap, Global Positioning System atau GPS, saringan 1 mm, botol atau kantong plastik, alat kualitas air, microscope, alat tulis, kamera, ember, kertas label, pinset atau sendok, dan kodak pendingin atau freezer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bentos, sampel sedimen, sampel air, formalin 4%, alkohol 70%, dan aquades. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei lapangan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk menilai kualitas air Sungai Kelingi melalui analisis komunitas makrosebentos. Sampel diambil di 3 segmen sungai. Stasiun 1, hulu sungai, yang ini terletak di Desa Keliti Baru, Kecamatan Walukeliti. Stasiun 2, tengah sungai, yakni terletak di Desa Lubuk Kumbai, Kecamatan Tuanegeri. Stasiun 3, hilir sungai, yakni terletak di Desa Lubuk Tua, Kecamatan Muara Kelingi.
Masing-masing sedimen diulang sebanyak 3 kali ulangan sehingga memperoleh 9 titik pengamatan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menghitung indeks keanekaragaman, kepadatan, dan dominasi sekaligus membandingkan hasil antar segmen sungai. Analisis data. Data yang diperoleh dari setiap variabel pengamatan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan mengacu pada rancangan acak lengkap (RAL). Data hasil pengamatan dihitung dan disajikan dalam bentuk nilai indeks ekologi seperti indeks keanekaragaman, indeks kepadatan, dan indeks dominasi. Kemudian dibandingkan antar titik pengamatan untuk melihat perbedaan antar kondisi ekologi sungai. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Membrina selaku moderator. Terima kasih kembali. Baik, demikian saya sudah terima kasih. Dan dipresentasikan langsung oleh saudara Pak Yansya. Ya, kemudian sesi berikutnya, cara berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta yang hadir di ruangan ini. Saya sebagai moderator memberikan 3 partisipasi dan pertanyaan. Waktu mempersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adalah Bumi dari Perikanan Anak Indonesia. Ada peneliti makrozobentos sebagai bioindikator kualitas air. Jenis bentos manakah yang baik dan tidak baik bagi kualitas air dan memberikan penjelasannya. Itu saja, terima kasih. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Jenis bentos apa yang baik terhadap kualitas perairan ya. Baik, kemudian saya masih buka untuk pertanyaan kedua. Silakan si peserta yang mau memberikan pertanyaan. Silakan. Ya. Pertanyaan Bu, saya Ramandra, Ibu 2019. Kenapa saudara mengambil judul tersebut dalam penelitian yang akan saudara lakukan? Oke, ya, bagus sekali. Pertanyaan kedua dengan pertanyaan mengapa saudara mengambil penelitian tersebut yang nantinya akan dilakukan sebagai penelitian. Nah, baik, masih ada kesempatan 1 pertanyaan lagi, ya, silakan. Apa keunggulan makrozobentos sebagai bioindikator kualitas air dibandingkan parameter fisika dan kimia? Oke, pertanyaan ketiga yaitu meminta apa keunggulan makrozobentos sebagai bioindikator kualitas cairan yang dibandingkan dengan Parameter fisika dan kimia. Baik, untuk 3 pertanyaan kita memberikan waktu kepada saudara Angga Biasa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Membrina telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Elia, jenis bentos yang baik dan tidak baik untuk kualitas perairan. Untuk jenis bentos yang baik dan tidak baik itu menurut yang saya baca itu semuanya baik, karena ini yang saya lihat itu perairannya. Kalau makrozobentos itu sebagai bioindikator atau sebagai yang menggambarkan kualitas perairan di sungai. Seperti kalau makrozobentos itu ada yang sensitif dan ada yang toleran. Ini yang saya teliti ini
mengidentifikasi makrozobentos yang toleran dan sensitif. Jadi yang menurut pertanyaan tadi, jenis bentos yang baik dan tidak baik, menurut saya itu baik semua. Tapi yang saya ketahui kalau keong kan makrozobentos. Nah, kalau di lingkungan tercemar juga bisa hidup. Jangan ya. Itu keong itu salah satu organisme atau makrozobentos yang toleran atau yang bisa bertahan di kondisi pelayanan yang tercemar. Nah, untuk kakak membedakan ini, kalau kan kayak toleran nih, terus ada pelayanan tercemar sama tidak tercemar, tapi dia hidup di dua-duanya. Kenapa kakak membedakan dengan melihat makrozobentos itu tanpa memikirkan parameter fisika dan kimia? Ini kan yang ditanyakan sebagai apa tuh keong ya, keong yang hidup di antara dua, di kondisi pelayanan tercemar dan tidak tercemar. Nah, itu keong itu adalah salah satu organisme yang toleran. Kalau toleran itu berarti bisa hidup di pelayanan tercemar atau tidak tercemar. Ya, tapi aku tuh tanyanya kan ke atas nih. Terus kakak tanya kan kalau untuk kualitas air yang baik itu dengan cara melihat makrozobentasnya dengan secara langsung kan. Nah, kalau yang ini toleran, terus kakak yang di situ, oh pelayanan ini bagus, padahal itu tercemar, mana? Itu nanti akan dilanjutkan dengan metode analisis di laboratorium. Saya menghitung indeks keanekaragaman, dominansi, dan keseragaman. Kalau dugaan saya, kalau seperti makrozobentos yang toleran yang banyak seperti untuk keong di suatu pelayanan, berarti itu bisa menggambarkan sebuah pelayanan itu tercemar dikarenakan spesies yang sensitif itu berkurang di suatu pelayanan. Baik, bagaimana? Sudah jelas? Kalau ada yang mau menambahkan, sudah cukup? Ya, silakan melanjutkan untuk jawab pertanyaan selanjutnya. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Sadam, yaitu mengapa saya memilih judul ini untuk dijadikan penelitian. Itu banyak faktornya. Yang pertama adalah Sungai Kelingi merupakan faktor penting atau banyak masyarakat yang menjadikannya sebagai sumber kehidupan mereka, seperti untuk minum dan kebutuhan dapur lainnya, sehingga nilai kualitas pelayanannya sangat dibutuhkan. Yang kedua, penggunaan makrozobentos dinilai efektif. Menurut saya, yang saya baca di artikel, penggunaan makrozobentos sebagai bioindikator pelayanan sangat efektif dan mampu menilai sebuah pelayanan tercemar atau tidaknya. Oke, bagaimana? Cukup? Ya. Baiklah, pertanyaan dari Wafi, apa keunggulan makrozobentos sebagai bioindikator kualitas air dibandingkan dengan parameter fisika kimia? Menurut artikel yang saya baca, keunggulan makrozobentos menjadi bioindikator kualitas pelayanan dibandingkan dengan parameter fisika kimia. Yang pertama, makrozobentos mampu merekam atau menggambarkan kondisi pelayanan
secara lebih jangka panjang dibandingkan dengan parameter fisika kimia yang hanya menggambarkan kondisi saat diukur itu saja. Bagaimana dengan Kak Ina? Cukup? Ya. Terima kasih. Demikian masih ada jawab dari peserta. Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan dosen biologi kepada yang terhormat Ibu Sri Murtini, SPMI, MSI, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman tadi Ibu harap bisa jadi pembelajaran ya apa yang dipresentasikan teman-teman kita di simpul ini. Tapi teman-teman sudah punya gambaran ke depan bakal penelitian apa dulu. Kayaknya penelitian ke Anton ini asik nih, skala lapangan ya, kegagalannya bukti ya. Nah, tapi kalau dilihat kayak Mbak Lia, kayak siapa lagi tadi Mbak Lini ya, itu yang apa human errornya banyak di sana. Tapi kalau tak sabar ya. Nah, Anton ini Ibu tanya dulu toh, proposal ini Anton sendiri yang buat atau Pak? Saya sendiri. Betul, berani bertanggung jawab. Doanya sumpah. Oke. Kenapa ininya formatnya beda dari yang sudah kan di apa dari kamu? Format ini. Baru satu, tapi kan baru satunya di samping kan? Ya kan? Kayaknya yang saya baca dari pedoman yang ini. Iya benar ya. Bab 1. Saya ini apa ya? Iya enggak? Iya. Betul. Iya Bu. Oke. Ibu mau tunjuk, tapi tidak mau ngerjain ya. Oke, makrozolentos itu apa Tan? Makrozolentos itu salah satu jenis subspesies bentos yang tidak mempunyai tulang belakang dan hidupnya di dasar Korea. Nanti kamu kan akan di lapangan ya. Kalau lihat dari latar belakang yang Anton lakukan, ini Anton judulnya keanekaragaman makrozolentos sebagai bioindikator. Bioindikator artinya untuk mengetahui ya apakah perairan itu tercemar atau tidak setelah kamu lihat makrozolentos itu. Nah, kira-kira yang melatar belakangi Anton melakukan ini apa tadi? Apakah sebelumnya sudah ada melihat nih Sungai Kelingi ternyata selama ini tercemar loh, tapi tanpa disadari misalkan siapa Ani yang tinggal di Kelingi ya, siapa yang tinggal di Kelingi itu sudah merasakan kegiatan MJK terjadi di sana. Kira-kira seberapa besar sih yang melatar belakangi sehingga kamu menjadikan makrozolentos ini sebagai parameter utama yang akan kamu amati? Yang melatar belakangkan saya mengambil penelitian ini, yang pertama Bu, dulu sewaktu saya masih SMA itu Bu, saya sering kayak nangkep kepiting, nangkep keong, pokoknya yang di sungai. Tapi saya heran Bu, kenapa di titik ini banyak organisme yang hidup, sedangkan di titik ini belum banyak yang sedikit organisme yang hidup. Itu baru satu titik yang kamu amatin kan? Baru di daerah kamu saja, ya kan? Jadi belum semua titik kan kamu lihat, belum semua Kelingi itu dari dulu hilir kamu amati kan? Belum kan? Nah, artinya ketika kamu melihat makrozolentos ini sebagai bioindikator satu perairan, kan udah ngambil ekoper semua nih ya. Ngambil ekoper artinya tahu ya informasi bahwa makrozolentos itu bisa menjadi indikator perairan itu subur atau tercemar. Mengapa dikatakan subur? Kayaknya yang kemarin diceritakan, kalau ada remis nih di satu perairan, di satu stasiun, ternyata kelimpahannya di Sungai Megang itu banyak sekali. Nah, berarti apa? Perairannya cocok untuk pertumbuhan dari organisme bivalvarus tadi. Tapi kalau kita lihat ya ternyata kita temukan remis itu hanya beberapa ekor. Nah, itu akan bisa menjadi indikator pencemaran dari perairan itu sendiri. Nah, Anton, kalau berbicara makrozolentos itu tidak melulu kita bisa menjadikan ini sebagai bioindikator pencemaran kalau kita belum melihat dengan real, dengan nyata ya. Misalkan kamu dapat jenis si
gastropoda. Kamu dapat gastropoda itu, apakah langsung kamu bisa mengindikatorkan oh ini keberadaannya di perairan menjadi perairan ini tercemar atau tidak? Bagaimana Anda menilai? Apakah Anda mati kalau memang dia sudah mati, waktunya mati ya? Nah, tapi gimana cara mengindikatorkannya? Tapi ternyata kamu sekali menggunakan Ekman Grade tadi ya, mengambil sampelnya, ternyata kamu dapat banyak tuh. Halo? Kalau Anda dapatkan banyak itu apa indikatornya? Apakah dari jumlahnya saja atau dari varietas jenisnya yang kamu temukan atau satu indikator saja? Pikir gimana? Nanti di analisis itu sebenarnya dulu untuk keanekaragaman, Oke. Itu yang menjadi intinya ya. Menjadi indikatornya kamu akan menghitung keanekaragaman, keseragaman. Itu Anda paham cara menggunakan di lapangan kayak mana? Lengkung ya. Jadi jangan lagi yang ada rumahnya mungkin itu materinya ini tambahan dari saya untuk teman-teman ke depan dan dan hati-hati ya karena cuaca kayak gini ya, cuaca di perairan itu ekstrim, jadi berhati-hati ketika ngambil sampling. Rama ya Mas, kalau kita tolong ke sampling harus jelas ya, jangan jadi berikut aja, harus jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.